Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sensasi itu seperti apa harusnya gitu ya teman-teman. Jadikanlah semua sensasi itu yang kita rasakan itu adalah merupakan hal yang sangat wajar gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dipikirkan tentang ketika ada sensasi datang, jangan dipikirkan bahwa penyakit ini penyakit berbahaya, penyakit ini bisa menimbulkan bla 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 dan sebagainya. Karena penyakit ini atau gangguan ini sebetulnya tidak berbahaya, hanya cukup mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas kita itu menjadi kurang produktif. Gimana mau produktif teman-teman ya? Kita itu hanya mengeluh, berdiam diri di rumah, rasakan sensasi, kemudian rasakan apa yang terjadi, kemudian mengeluh tentang kehidupan kita, sering bertanya-tanya dalam hati, ini saya kenapa, nah, seperti itu gitu ya teman-teman. Nah itu jadi kita itu menjadi kurang produktif gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal, hal yang sangat wajar saja karena memang penyakit ini atau gangguan ini itu sangat tidak nyaman sekali gitu teman-teman ya. Berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain mungkin bisa beraktivitas yang lain gitu ya, tetapi untuk gangguan ini aktivitas kita itu tidak ada ya teman-teman ya. Hal yang sangat wajar aja. Dan kalau misalkan kalian mengeluh ke orang lain, itu kalian pasti akan dicomoohkan dan akan ditertawakan, dan pasti orang lain itu akan menganggap kalian itu lebay gitu teman-teman ya. Padahal yang kita rasakan itu sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Jadi belajarlah mulai sekarang itu belajar masa bodoh. Apa itu tentang penilaian orang, belajar masa bodoh, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita fokus saja sama kesembuhan kita, fokus sama metode kita agar cepat membaik. Toh kalau misalkan kalian sudah membaik lagi, itu kalian bisa bangkit lagi. Untuk saat ini fokus saja terhadap penyembuhan, fokus saja terhadap metodenya, menjalankan caranya agar kalian itu cepat membaik. Jadi kalau misalkan orang lain bilang, kamu mau lebay, kamu mau begini, jangan didengarkan, jangan didengerin, karena orang tersebut belum tentu merasakan ya. Coba kalau misalnya orang tersebut yang bilang seperti itu atau yang menyepelekan tentang derita kita, kalau seandainya terkena, nanti dia juga akan merasakannya seperti kalian juga sama gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon ya, saya sangat mohon sekali, tolong di subscribe dulu videonya, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat gratis, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video itu berkembang dengan baik atau channel saya itu berkembang dengan baik, itu sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri ya buat saya juga gitu ya teman-teman ya, untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian. Dan dimohon juga tekan juga tombol loncengnya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi motivasi atau jalan keluar bagi kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, agar menjadi lebih baik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya, amin ya rabbal alamin ya. Minimal hanya memberikan motivasi saja gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalian lakukanlah sedekah, banyak sedekah, jangan lupa ya melakukan sedekah, kemudian melakukan kebaikan terhadap orang lain. Karena dengan sering bersedekah tidak akan membuat kalian miskin, melainkan sebaliknya akan membuat kalian kaya rezeki, kemudian kaya perasaan, kaya hati gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian melakukan sedekah kepada orang lain, walaupun itu nominalnya kecil, tetapi ketika
Orang yang menerima sedekah kita itu mengucapkan hamdalah, itu rasa syukur mereka itu akan terasa sama kita ya, akan nyaman sekali. Kalau nggak percaya lakukan saja ya. Kalau nggak percaya lakukan saja. Nanti juga kalian akan punya perasaan yang susah saya jelaskan gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian rajin bersedekah atau rajin melakukan kebaikan terhadap orang lain, kalian harus yakin, kalian harus percaya Allah itu akan menyayangi orang-orang yang suka melakukan kebaikan terhadap orang lain. Dan biasanya bukan biasanya ya, dan memang seperti itu, kalau seandainya sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, banyak melakukan kebaikan terhadap orang lain, Allah itu akan mencintai kita teman-teman ya, akan mencintai kita. Dan kalau sudah kita dicintai oleh Allah ya, apapun permintaan kita, apapun doa kita, apapun keinginan kita, itu pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya Allah, kita berdoa ya Allah, sembuhkanlah aku ini dari penyakit ini, sembuhkanlah aku dari gangguan ini, kembalikanlah kehidupanku yang dulu ya Allah. Kun fayakun, Allah akan memberikannya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Gitu. Jadi lakukan saja kebaikan terhadap orang lain. Rajinlah bersedekah walau nominalnya sedikit. Nah itu teman-teman ya. Nah semoga kalian cepat melaksanakannya. Semoga kalian juga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya akan berbicara tentang sensasi-sensasi yang datang itu jadikanlah hal yang sangat wajar. Kenapa seperti itu? Agar kalian tidak cemas teman-teman ya. Karena kalau misalnya ada sensasi yang datang, kalau kita tidak berpikir dengan hal yang sangat wajar, maka kita akan berpikirnya yang lain-lain tentang bahaya, akhirnya kita cemas lagi, kita takut lagi, kita was-was lagi. Mau sampai kapan kita itu dirundungi ketakutan ya teman-teman ya. Mau keluar kita takut, mau ketemu sama orang kita takut, mau makan sesuatu kita takut. Kalau seandainya mau makan, aduh takutnya nanti ini sensasinya datang lagi. Mau sampai kapan teman-teman ya? Coba saja gitu ya teman-teman ya. Jadi berpikirlah hal yang sangat wajar agar ketakutan ini bisa kita latih teman-teman ya. Bisa kita latih, kita menjadi berani lagi. Secara pelan-pelan, secara perlahan-lahan nanti kita itu akan hidup normal lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlalu merasa-rasa, kalau kalian terlalu nanti kalian perbaikannya akan lama teman-teman ya. Jadi setiap ada sensasi, kalau yang datang sensasi, jadikanlah itu adalah hal yang sangat wajar. Wajar saja sensasinya datang, karena asam lambungnya kan belum beres, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kelayangan nih, jangan berpikir yang lain-lain. Waduh, jangan-jangan ini saya kanker otak. Jangan-jangan saya itu vertigo karena kanker otak. Jangan seperti itu. Berpikirlah hal yang sangat wajar. Kalau misalnya kelayangan, hal yang sangat wajar. Wajar saja. Lambung saya toh belum beres ya memperbaikinya. Jadi asupan gizinya tidak normal. Jadi keseimbangan tubuh itu pasti terganggu teman-teman. Jadi hal yang sangat wajar. Cara menanganinya seperti apa? Karena memang pencernaannya sedang tidak beres, menyerap energinya atau menyerap gizinya hanya beberapa persen saja, ya kita tambah lagi aja gitu. Kita makan yang penuh gizi misalkan 100%, diserapnya cuma 2% mungkin gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti jarak 2 jam kemudian kita makan lagi, biar kita itu terisi lagi energinya terus. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu setiap harinya terpenuhi. Makanya saya selalu bilang, setiap ada orang yang bertanya, Pak ini begini gimana ini, saya sarankan tetap makan ya, tetap makan aja yang penuh gizi ya. Prinsipnya seperti ini saja. Orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan, tanpa penuh gizi. Nah seperti itu. Toh yang di rumah sakit saja, orang yang sudah parah itu pasti diinfus ya. Nah, biar apa? Biar ada sesuatu yang masuk lah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir yang lain-lain. Berpikirlah hal yang sangat wajar. Aduh nih mata saya buram nih. Jangan berpikir waduh jangan-jangan saya katarak. Ya. Jangan-jangan ini sekarang kanker mata. Jangan seperti itu ya. Berpikirlah yang sangat wajar saja. Wajar saja mata saya buram karena memang aliran darah saya kurang lancar gitu ya. Kita itu masih kekurangan energi gitu ya. Jadi orang yang kekurangan gizi seperti itu teman-teman nih ya. Jadi kita itu lelah, lemas, kadang mata itu buram. Jadi melihat lingkungan itu kayak hidup di dunia mimpi aja. Serba aneh ya. Jadi kita melihat sesuatu itu kayak macam aneh pandangan kita itu. Nah seperti itu teman-teman, glukosanya lagi turun, HB-nya bisa saja lagi turun gitu teman-teman. Hal yang sangat wajar. Kenapa bisa seperti itu? Lambungnya, kembali lagi ke lambung ya. Lambungnya sedang tidak mencerna dengan baik ya. Apapun kalau misalnya lambungnya sudah beres,
semua itu masalah akan kelar gitu ya. Kelayangannya hilang gitu, teman, mata-mata buramnya itu hilang, kemudian sakit kepalanya hilang kalau seandainya lambungnya sudah beres. Karena untuk lambung, kalau terkena gangguan lambung itu bisa merembet kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Sakit kepala itu bisa disebabkan asam lambung. Kenapa seperti itu? Kaitannya seperti apa sih? Kenapa ada hubungannya sakit kepala bagian atas ini? Kenapa bisa ada hubungannya dari lambung? Orang yang terkena lambung biasanya gitu ya, kalau apalagi sudah merasa cemas gitu ya, itu selalu berdiam diri di rumah. Ya, selalu berdiam diri di rumah, itu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, terlalu banyak nonton HP, gimana nggak sakit kepala ya. Nah itu hubungannya seperti itu gitu teman-teman. Jadi lambung kita yang kena, hubungannya untuk organ-organ yang lain pasti banyak sekali gitu ya. Telinga berdenging nih ya, kita jangan berpikir yang lain-lain, berpikirlah hal yang sangat wajar saja lambungnya sedang terkena. Ya, jangan berpikir, waduh ini jangan-jangan kanker telinga nih, jangan-jangan ini saya tuh kena penyakit telinga dan lain sebagainya. Jangan. Hal yang sangat wajar saja ketika orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, telinganya berdenging, hal yang sangat wajar saja. Kita cari hubungannya seperti apa. Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu telinganya selalu berdenging? Apa sih kaitannya? Seperti apa sih kaitannya? Biar kalian itu bisa menanganinya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sering sekali gitu ya, telinga itu berdenging gitu, kadang bergemuruh seperti itu gitu. Jadi kayak macam orang itu kalau ngobrol atau mendengar itu kayak macam berdengung gitu ya di telinga itu. Kenapa seperti itu? Nah, kaitannya seperti ini teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya gitu ya selalu berdiam diri di rumah, kurang gerak, sering tiduran, duduk di kursi, nonton HP kayak gitu. Akhirnya kenapa? Kurang gerak teman-teman ya, kurang gerak. Akhirnya aliran darah atau oksigen ke bagian telinga itu kurang lancar teman-teman ya. Jadi hal yang sangat wajar saja kalau misalnya ketika aliran oksigen ke bagian telinga itu selalu berdengung. Nah itu teman-teman ya, apalagi kita kalau misalkan jarang mandi itu pasti akan terpengaruh ke bagian telinga. Ini video ini khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, karena waktu itu juga saya begitu ngalaminnya gitu ya. Jadi ketika saya belum memahami, kalau misalnya kita ngomong ke orang lain yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pasti akan disepelekan ya, nggak ada hubungannya. Justru saya itu berbicara sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, karena saya waktu itu tidak ke dokter mengobatinya karena memang ke dokter bosan ya, jadi akhirnya dipelajari sendiri waktu itu. Jadi memang gitu ya, ketika sering berdiam diri di rumah, kurang olahraga, kemudian oksigennya tidak lancar ke bagian kepala apalagi ke bagian telinga, pasti berdengung gitu, apalagi jarang mandi gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi setiap ada sensasi yang datang, berpikirlah hal yang sangat wajar saja ya, karena memang lambung kita sedang tidak beres. Oh ini tuh kaitannya seperti ini ya, tangani saja. Kayak macam tadi gitu ya, telinga berdengung, kaitannya seperti apa sih dari lambung itu gitu ya. Nah kalau sudah tahu kaitannya, oh ternyata saya itu banyak diam diri di rumah, kurang gerak, ya sudah bergerak saja, olahraga saja. Nah kalau untuk olahraga itu belum kuat olahraga berat teman-teman ya, dan saya juga olahraga berat itu bisa-bisanya itu ya kesininya ketika sudah sembuh total. Di awal-awal sembuh total pun dulu belum bisa saya olahraga berat kayak macam angkat besi, lari-lari, nggak kuat dulu waktu itu. Nah justru sekarang ketika saya sudah bisa berlari lagi, lari kencang sampai keluar keringat itu, justru saya tuh ketika sudah sehat total gitu ya teman-teman ya, jadi sudah bisa jalan-jalan jarak jauh lah, ke hutan gitu ya, kemana, hiking lagi, ke gunung lagi. Nah di situ lambat laun ketika saya jalan gitu ya, akhirnya keluar keringat pertama waktu itu ya, karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sepengalaman saya jarang sekali ya keluar keringat ketika walaupun kita itu sudah jalan jauh. Itu pengalaman saya, mungkin bagi Anda berbeda gitu teman-teman, tapi bagi saya seperti itu. Ketika saya capek jalan kemana, keluar keringat itu nggak pernah gitu ya. Nah ketika sudah sehat total,
Awal pertama kali saya dapat keringat itu justru jalan jauh waktu itu ya. Jalan jauh karena memang saya itu sudah merasa sehat. Kemudian ditambah lagi ada teman-teman yang ngajak, sekarang udah sehat katanya gitu. Sudah, saya bilang gitu. Sudah kuat dong katanya, hiking lagi katanya gitu. Sudah, saya bilang gitu. Akhirnya dulu pertama kali saya jalan itu ke daerah kebun teh ya, karena memang di sini ada perkebunan teh ya. Memang jaraknya jauh juga, jadi naik motor dulu lah. Naik motor, ketika sudah sampai di tujuan, saya motor dititipin di warung. Kemudian saya jalan-jalan, dan akhirnya ketika saya jalan nanjak begini itu sangat capek ya, capek, lelah, tapi keluar keringat gitu ya, keluar keringat. Dan waktu itu yang pertama kali saya rasakan, waduh, saya bilang gitu ya dalam hati, kok sekarang keluar keringat. Saya sampai pegang-pegang di kepala, di pelipis ini ya. Saya bilang, aduh ini keringat ya, saya bilang itu. Berarti saya sudah sehat total. Nah, besoknya saya pegel-pegel lagi ya teman-teman ya. Karena memang sudah lama saya tidak melakukan jalan-jalan. Jadi hal yang sangat wajar saja ketika kakinya itu pegel, tetapi untuk yang lain tidak. Waktu itu yang pegal pertama saya rasakan itu di bagian paha sama betis teman-teman ya. Karena memang sudah lama sekali saya nggak jalan jauh waktu itu. Jadi saya ketika sudah sembuh tidak dicemaskan ya, apapun yang terjadi tidak dicemaskan. Jadi berpikirnya hal yang sangat wajar ya, kakinya gitu, paha, betis itu ada perasaan ada pegal-pegal gitu ya. Karena memang ketika disadari ternyata itu adalah waktu hal pertama kali saya jalan jauh gitu. Itu pegal kaki itu lama lumayan ya, berapa hari, 3 hari atau 4 hari saya lupa lagi ya, tapi ada pegal-pegal ya. Nah selang 4 hari teman ngajak lagi jalan-jalan, dan saya lakukan lagi. Ternyata pas yang kedua kalinya ke tempat itu juga, akhirnya saya coba-coba dalam hati ya, ini saya udah sembuh nih, saya bilang gitu ya. Kemarin juga waktu kesini saya bilang dalam hati itu udah keluar keringat. Akhirnya ketika jalan, karena memang suasana nyaman ya di hati, perasaan nyaman di hati, bahagia, tertawa-tawa gitu ya sama teman-teman. Akhirnya langsung tersirat dalam pikiran itu, ini saatnya saya olahraga, saya bilang gitu ya. Akhirnya ketika teman-teman masih di bawah, saya lari waktu itu ya, lari nanjak lah gitu ya. Dan ketika nyampe tujuan, napas saya itu ngos-ngosan ya, tetapi saya tidak cemas, tidak was-was. Kenapa? Karena itu yang namanya lelah, benar-benar lelah, tetapi ketika benar-benar sehat gitu ya. Tahu kan perbedaannya ketika lelah sedang terkena gangguan asam lambung, kena ascites psikosomatis, beda kan, penuh kecemasan gitu ya. Tetapi ketika sudah sehat total, ada lelah yang dirasa, kemudian keluar keringat, itu kita nggak cemas, malah kita itu senang. Semangatnya ada. Jadi di pikiran itu ada lagi ya, minggu depan saya kesini lagi, mau olahraga lagi, sambil refreshing, saya bilang gitu dalam hati saya. Nah itu teman-teman, jadi berpikirlah hal yang sangat wajar gitu ya. Ketika kalian ada sensasi yang dirasa, hal yang sangat wajar saja gitu ya. Nah jadi ketika itu salah satu contoh ya, tetapi itu kalian melakukannya setelah sehat ya. Nah untuk sementara kalian kalau misalkan masih terganggu gitu, masih lemas, masih cemas, masih was-was, kemudian serba tidak nyaman, jangan lakukan itu. Kalian cukup memikirkan tentang hal yang sangat wajar saja. Wajar saya merasakan ini, toh memang karena lambungnya sedang tidak benar, kaitannya seperti ini, dan butuh penanganannya harus seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan berpikir yang lain-lain lah ketika sedang ada sensasinya. Tetapi ya saya juga tidak memungkiri ya, ketika terkena gangguan asam lambung, kena ascites psikosomatis, ketika ada sensasi yang lain-lain, aduh sungguh minta ampun ya, itu ngerem pikirannya itu susah sekali. Makanya saya selalu berdoa ya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya bilang gitu ya dalam doa itu, semoga saja orang yang terkena gangguan asam lambung, kena ascites psikosomatis ini cepat berpikir yang wajar, saya bilang gitu, cepat-cepat bisa mengolah pikirannya. Karena memang untuk mengolah pikiran itu sangat susah sekali. Kita itu nggak mau sebetulnya sih memikirkan tentang penyakit, nggak mau sebetulnya ya.
Tetapi ketika ada sensasi yang datang, itu otomatis ya kepala itu otomatis sekali langsung memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, dan ketika pikirannya bertambah dalam, akhirnya ada ketakutan tersendiri teman-teman ya. Ada ketakutan tersendiri, akhirnya was-was lagi, cemas lagi, ya Allah. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi hal yang sangat wajar saja, makanya saya terus membuat video seperti ini biar kalian itu ya minimal agak nyaman gitu ya teman-teman ya, biar kalian itu cepat paham gitu. Semoga saja kalau misalnya kalian sedang cemas nonton video ini bisa tambah nyaman ya, karena kalian itu akan merasa punya teman, dan kemudian oh ternyata memang seperti itu gitu ya. Nah itu teman-teman ya, saya juga dulu seperti itu teman-teman, gak usah khawatir lah. Saya juga dulu seperti itu ketika gak nyaman. Ketika gak nyaman nonton video seperti itu ada ketenangan tersendiri gitu ya teman-teman. Jadi hal yang sangat wajar saja karena memang mental kita sedang terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi, sensasi apapun yang kalian rasakan, jangan pernah berpikir yang lain-lain. Berpikirlah hal yang sangat wajar. Wajar saja sensasi itu sedang kalian rasakan karena memang lambungnya sedang tidak beres, sedang belum normal 100%. Kaitannya seperti apa? Kaitannya seperti ini, bla 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 bla. Jadi kalian itu kalau misalkan tahu kaitannya seperti apa, nanti kalian bisa menanganinya dengan sendirinya. Contohnya sudah saya katakan tadi, itu contoh simpel gitu. Kalau misalkan kalian pengen sekali lagi, contohnya kayak macam sering lelah gitu ya teman-teman. Waduh kenapa nih saya tuh sering lelah, padahal makannya nih sudah banyak nih setiap harinya gitu ya. Saya makan daging ayam katanya, kemudian sayur wortel, sayur bayam, tahu, yang namanya itu makanan itu penuh gizi. Itu mau kurang apa gitu ya. Tapi kenapa kita itu selalu merasa lelah, selalu merasa lemas gitu? Hal yang sangat wajar saja. Kenapa seperti itu? Lambungnya sedang tidak mencerna dengan baik teman-teman ya. Akhirnya ketika masuk ke usus halus itu serapan gizinya itu tidak sempurna teman-teman ya. Jadi yang seharusnya gizi itu diserapnya itu 100%, mungkin sekarang itu diserapnya masih 20%. Dan kalau misalkan 20%, mungkin aliran energi untuk ke seluruh tubuh itu, kebutuhan setiap harinya itu tidak terpenuhi, ya akhirnya ya lemas teman-teman, mudah lelah gitu teman-teman ya. Nah gimana cara menanganinya? Sering makan aja. Dulu juga saya begitu, karena saya tahu ini serapan gizinya itu belum sempurna. Saya diakalinya kalau misalnya makan pagi nih jam 6, itu jam 7 tuh udah lelah lagi gitu ya teman-teman. Saya akalinya makan lagi jam 9 ya. Jadi makan itu saya dulu sampai 7 kali, kemudian kesininya berkurang menjadi 6 kali, kesininya berkurang lagi menjadi 5 kali, kemudian kesininya berkurang lagi menjadi 4 kali, dan akhirnya normal 3 kali gitu ya teman-teman ya. Gimana cara melakukannya? Makan aja, jangan banyak pikiran. Toh nanti cara mengurangi makannya itu saya juga tidak direncanakan tanpa diminta. Tahu-tahu dari 7 kali itu tahu-tahu jadi 6 kali. Kenapa sekarang jadi 6 kali? Saya juga kurang tahu ya. Mungkin karena memang lelahnya berkurang ya. Ketika 6 kali berkurang menjadi 5 kali. Kenapa seperti itu? Saya tidak rencanakan teman-teman ya. Jadi itu berkurangnya dengan sendirinya. Ini pengalaman saya, berbeda mungkin dengan Anda ya, tetapi pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika makannya 7 kali, kesini tanpa disadari itu menjadi 6 kali. Ya, untuk 7 kali dan 6 kali itu memang agak sebentar waktu itu ya. Nah, yang lebih lamanya itu saya di 5 kali waktu itu. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, kembali lagi jam setengah 6. Karena makan terakhir itu setengah 6 saya waktu itu sebelum maghrib lah ya. Nah itu makan 5 kali itu lumayan agak lama saya. Nah, kemudian kesininya tanpa disadari, tanpa direncanakan itu menjadi 4 kali. Nah setahunya dari mana? Karena waktu itu saya itu makan jam 6. Nah yang seharusnya makan lagi itu jam 9, karena mungkin mood saya itu berbeda gitu ya. Mood saya itu sudah agak mulai ada baikan. Saya karena melakukan hobi yang menyenangkan. Akhirnya istri itu mengingatkan waktu itu jam 9 itu. Ya katanya makan dulu nih udah jam 9. Karena saya itu hobi ya, moodnya ada, keinginan untuk melakukan kegiatan itu ada. Akhirnya saya agak cuek. Malah saya bilang, "Ya sebentar Bu, sebentar" gitu. Dan sudah tidak terasa
Itu jam setengah 11 ketika melihat jam, wah udah jam setengah 11 nih belum makan, tadi jam 9 belum makan nih. Artinya saya makan jam setengah 11 gitu ya. Ketika makan jam 11, setengah 11, nah yang seharusnya makan jam 12 itu kan kita baru nih makannya setengah 11. Nah padahal jadwal itu yang makan ketiga itu jam 12, saya tidak lakukan waktu itu. Kenapa? Karena baru saya makan jam setengah 11. Akhirnya waktunya bergeser dengan sendirinya gitu ya. Makan yang jam 12 itu menjadi maju ke jam 2 gitu ya teman-teman. Nah seperti akhirnya dengan tanpa disadari, karena memang saya sudah merasa cuek mungkin ya, karena sering melakukan hobi yang menyenangkan, kemudian energinya sudah ada, moodnya sudah ada, keinginannya ada, gairahnya ada, itu jam makan saya berubah dengan sendirinya. Nah seperti itu. Nah ketika dari jam makan saya yang 4 kali ya, dari pertama itu jam 6, kemudian jam 10, kemudian jam 2, kemudian lagi jam setengah 6, itu 4 kali ya makan. Nah itu bergeser lagi ke sini-kesininya ya. Seharusnya kan pagi saya makan nih jam 6, kadang kesini-kesininya mulai makan itu mulai agak membandel ya. Bukan jam 6 lagi, tetapi mulai kesini-kesini jam 7 makan itu ya. Jam 7 makan, nah seharusnya di jam 10 itu saya makan ya waktu itu. Nah ternyata karena mungkin mood saya sudah berbeda, kemudian energinya mungkin sudah agak-agak terpenuhi, akhirnya jam 10 itu saya lupa makan. Tetapi saya tidak lemas gitu teman-teman, malah istri juga mengingatkan. Ya katanya ini udah jam 10 makan. Iya saya bilang gitu ya. Iya karena saya tuh sering melakukan hobi yang menyenangkan waktu itu gitu ya. Akhirnya setelah sadar-sadar ini udah jam 12. Jam 12 udah makan, belum makan nih saya bilang. Akhirnya makan yang kedua itu bukan jam 10 tetapi jam 12. Nah, jam 12. Nah, ketika makan jam 12, nah akhirnya makan ketiga itu kan jam 2 ya. Karena memang jam 2 itu mau saya makan, tapi setelah mengingat kan baru saya makan itu ya jam 12. Akhirnya saya hentikan makan jam 2 itu karena memang baru makan, lagian di perut itu sekarang itu sudah merasa nyaman, kemudian tidak lelah. Akhirnya saya tunggu, akhirnya melakukan hobi lagi. Dan akhirnya sorenya baru makan saya sekitar jam 5, jam setengah 5, kadang jam setengah 4, bukan jam setengah 4, jam setengah 6. Antara waktu-waktu itu saya makannya. Nah kesini-kesininya mulai terbiasa, akhirnya normal ya makan saya. Pagi-pagi jam 7, kadang jam 8 untuk saat sekarang itu. Nah siangnya tetap jam 12. Nah sorenya tetap saya antara jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Jadi saya itu dari situ sampai sekarang saya tidak makan malam, karena memang ketika saya menyadari, ketika saya memahami ternyata makan malam itu tidak sehat teman-teman ya. Sekali lagi ya, walaupun kalian nanti sudah sehat, hindari makan malam. Kenapa seperti itu harus dihindari makan malam? Karena ketika makan malam itu kita berbenturan dengan tidur teman-teman. Minimal orang sehat kalau mau tidur itu lambungnya harus dikosongkan dulu teman-teman ya. Jadi untuk pengosongan lambung itu per 3 jam teman-teman. 3 jam baru itu lambung kita itu beres mencernanya. Bayangkan saja kalau misalkan kita makan jam 10 malam misalkan gitu ya teman-teman ya. Nah sementara kita pengosongan lambung itu per 3 jam, berarti kalau jam 10, jam 11, jam 12 baru kita jam 1 itu baru bisa tidur. Nah itu teman-teman ya, makanya hindari makan malam seperti itu. Sayang kalau misalkan kalian misalkan kita itu tertidur, ketika kita tertidur lambungnya masih bekerja. Nah itu yang bikin kita repot teman-teman ya. Makanya biasakan hal seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kalian sudah sehat, hentikan saja makan malamnya ya. Makan terakhir itu biasakan setengah 6 gitu ya teman-teman. Jadi hindarilah makan jam 7 gitu, hindari. Kenapa jam 7? Berarti kalian minimal kalau misalkan tidur jam 7 itu jam 10 baru kalian bisa tidur gitu ya teman-teman ya. Nah untuk sementara kita itu orang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, usahakan tidur itu istirahat itu yang cukup gitu ya teman-teman. Dan orang yang cukup istirahat itu ya 8 jam teman-teman. Silakan konsultasi sama dokter kalau nggak percaya. Orang yang sehat gitu ya minimal tidur itu 8 jam dalam satu malam, itu normalnya, anjurannya itu seperti itu. Dan kenapa seperti itu? Karena memang menurut dokter gitu ya teman-teman, bukan menurut saya gitu ya. Menurut dokter, orang yang tidur 8 jam itu sangat fresh ya.
Jadi setiap hari itu walaupun kita sudah sehat, walaupun orang itu belum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika pagi hari kita bergerak, bekerja, itu selnya pasti ada yang rusak teman-teman ya. Pasti ada yang rusak walaupun kita itu tidak merasakan ya, karena kita sudah dipakai ya, otot kita dipakai gitu ya, napas kita dipakai, mata kita dipakai, pikiran kita dipakai, pokoknya seluruh tubuh kita pakai waktu siang hari. Pasti ada yang rusak. Nah itu membetulkannya di malam hari teman-teman ya, di malam hari dibetulkannya, dan pembetulan sel itu akan lebih sempurna ketika kita itu istirahatnya full teman-teman. Soalnya kalau misalnya kita kurang full istirahatnya, itu pembetulannya akan kurang sempurna. Dan kalau misalnya pembetulannya tidak sempurna, bayangkan saja sama Anda besoknya kita toh dipakai lagi gitu teman-teman ya. Nah itu alasannya seperti itu. Jadi usahakan minimal tidur itu 8 jam lah gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi panjang lagi nih videonya. Tadinya saya itu bikin videonya itu ya cuman 20 menit gitu ya. Ini sekarang udah 30 menit lebih lagi ya. Nah itu teman-teman, videonya saya hentikan ya. Nanti saya akan cerita lagi masalah yang lainnya seputaran tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis. Untuk di sesi kali ini saya hanya menyampaikan seperti itu saja. Jadi setiap ada sensasi jangan berpikir yang lain-lain, berpikir hal-hal yang sangat wajar-wajar saja, karena memang kalian itu sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Cari keterkaitannya dengan apa sensasi yang sedang kalian rasakan, sensasi yang kalian rasakan, apa kaitannya dengan asam lambung, biar kalian itu bisa menanganinya dengan tepat, bisa menanganinya dengan sempurna. Dan kalau kalian sudah menanganinya dengan sempurna, nanti perbaikannya akan terasa bagi kalian, dengan catatan sabar menjalaninya, karena memang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini butuh kesabaran gitu ya teman-teman ya. Dan lakukan doa sama Allah Subhanahu wa taala agar cepat kita itu disembuhkan, dan biar doa itu dikabulkan. Makanya berusahalah untuk dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan cara dicintai sama Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Gampang. Melakukan saja kebaikan terhadap orang lain, tetap beriman sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai kalian dan doanya pasti akan dikabulkan. Nah, itu teman-teman video dari saya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, agar tetap bisa menemani kalian, agar masih tetap bisa memberikan motivasi mungkin gitu ya teman-teman ya. Dan saya doakan juga kalian cepat membaik, cepat berpikir wajar, cepat kembali lagi seperti dulu, cepat beraktivitas lagi kayak dulu, cepat bangkit lagi, biar hidup kalian itu akan penuh warna lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.